kembali lagi bersama saya. Nah, bagaimanakah analisis terhadap penyakit genetik ini bisa dilakukan? Jadi analisis genetik ini bisa dilakukan ya seperti yang tadi di awal kita bahas, bisa dilakukan pemeriksaan di level DNA maupun di level protein. Nah, analisis mutasi ini bisa dilakukan dengan misalnya mendeteksi delesi pada DNA. Caranya bagaimana? Misalnya kalau delesinya itu kecil, ya bisa dideteksi dengan PCR, misalnya adalah pada penyakit cystic fibrosis. Nah, bagaimana pada delesi yang lebih besar, ukurannya lebih besar, lebih panjang gitu ya. Ini misalnya terjadi pada thalassemia. Nah, ini bisa dilakukan dengan Southern blotting. Nah, kalau di biologi molekuler Anda pernah belajar Western blot, ada Northern blot, ada juga Southern blot. Nah, kemudian cara yang ketiga, kalau delesinya itu ukurannya besar, gitu ya, misalnya contiguous gene syndrome, nah ini bisa dideteksi dengan PFGE atau pulse field gel electrophoresis, atau juga bisa dengan FISH, fluorescent in situ hybridization. Hibridisasi in situ menggunakan label atau pelacak dengan label fluorescent. Nah, diagnostik dari penyakit genetik ini bisa dilakukan yang pertama adalah dengan cara direct gene diagnosis. Ini diagnosis gen secara langsung. Misalnya adalah, atau istilah lainnya adalah diagnostic biopsy of the human genome. Nah, ini sangat mungkin dilakukan hanya apabila gen mutan maupun gen normalnya ini sudah teridentifikasi, sudah diklon, dan nukleotida sekuennya itu sudah diketahui. Jadi hanya bisa dilakukan pada penyakit-penyakit yang sudah diketahui sekuen gennya apa, mutasinya di mana, kemudian sekuen gen pada individu normalnya seperti apa. Nah, pada direct gene diagnosis ini, tekniknya itu sangat tergantung pada misalnya adalah mutasi yang mempengaruhi atau menghilangkan sisi restriksi pada DNA. Nah, ada mutasi, jadi teknik diagnosis langsung pada gen ini sangat tergantung pada adanya mutasi yang berpengaruh pada DNA ataupun kehilangan sisi elektristik pada DNA. Misalnya apa? Misalnya di sini adalah mutasi pada gen yang mengkode faktor 5, di mana faktor 5 ini adalah gen yang berperan penting pada proses koagulasi. Detailnya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah direct gene diagnosis, deteksi pada faktor koagulasi 5 dengan menggunakan PCR. Anda lihat yang sebelah atas. Ini adalah gen yang normal. Ini punya dua sisi pemotongan restriksi enzim MN1. Ya, ada sisi di sini dan sisi di sini. Sehingga kalau dipotong ya, gennya ini misalkan diisolasi, kemudian dilakukan PCR, kemudian dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi, maka akan terpecah menjadi 1, 2, 3 sisi. Nah, yang terjadi pada mutasi pada gen yang menyandi faktor koagulasi 5 adalah ini. Kehilangan sisi restriksi di sini. Akibatnya apa? Kalau di digest dengan enzim MN1, ini hanya ada satu sisi pemotongan saja. Nah, hasilnya apa? Hanya ada dua pita. Kita lihat di sini, yang mutan ya, kehilangan satu sisi restriksi hanya menghasilkan 2 pita.
Yang normal ada 3 pita. Bagaimanakah dengan yang heterozigot? Heterozigot ini karena dia kombinasi maka memiliki ada 4. 1, 2, 3 yang disumbangkan oleh yang normal, 6, 7, dan 200 ini disumbangkan oleh yang mutan, sehingga ada 4 pita. Nah, diagnostik gen secara langsung, selain tadi yang pertama bisa dilihat menggunakan kehilangan sisi restriksi oleh enzim ya. Yang kedua adalah hibridisasi menggunakan oligonukleotida yang spesifik terhadap alel tertentu. Atau bahasa Inggrisnya adalah allele specific oligonucleotide hybridization blot test. Misalnya apa? Misalnya di sini adalah pada deteksi defisiensi alfa antitrypsin. Ya, jadi diagnosis gen secara langsung ini dilakukan menggunakan PCR. Nah, setelah PCR nanti dilakukan hibridisasi menggunakan probe oligonukleotida yang spesifik terhadap alel tertentu, yaitu alel yang M, yang normal, maupun yang mutan atau yang Z. Teknisnya bagaimana? Kita lihat di sini. Jadi ini ada alel normal, ya, gen normal. Kemudian yang di bawah ini mutan. Nah, yang normal maupun yang mutan ini diisolasi DNA-nya, kemudian dilakukan PCR. Nah, setelah PCR, ini dihibridisasi dengan probe yang spesifik terhadap alel normal maupun alel mutan. Kita lihat. Yang normal, probe-nya berwarna biru. Di sini. Kemudian, ini normal juga terlacak oleh yang warna biru. Ya. Bahasanya adalah guanin. Kemudian yang mutan, itu ya. Ini ada yang adenin. Dia hanya akan probe-nya ini hanya akan nempel pada lokus yang atau sisi yang benar-benar spesifik. Jadi yang probe mutan ya nempelnya di mutan, di adenin. Probe normal nempelnya hanya di guanin di yang warna biru. Nah, kalau normal ya nanti akan warnanya ini, blotnya ini adalah digambarkan di sini hitam. Kalau mutan ini akan muncul hitam pada yang homozigot mutan. Nah, bagaimana dengan yang heterozigot MZ? Nah, ini sinyalnya adalah di sini digambarkan sebagai sinyal yang abu-abu karena kan dia di antara ya. Jadi membawa misalnya satu kan DNA itu kan 2 pair ya. Double strand yang sisi satu guanin, sisi satunya adenin, sehingga ini digambarkan sebagai abu-abu. Nah, diagnostik genetik secara langsung yang lainnya adalah bisa dilakukan dengan mendeteksi mutasi yang mempengaruhi panjang DNA. Itu misalnya ada delesi atau insersi atau ekspansi yang bisa dideteksi dengan PCR. Misalnya apa? Misalnya adalah sindrom Fragile X. Apa itu? Kita lihat di sini. Nah, misalnya adalah pada gen yang normal, ini ada repeat CGG. Ya, di sini. Kemudian ada yang istilahnya, kalau tadi kan ada yang heterozigot, kalau ini adalah yang pre-mutation. Ini repeatnya ini jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga adalah yang full mutation. Ini repeatnya ini jauh lebih banyak lagi. Nah, deteksinya bisa dengan shorten blot, bisa dengan PCR.
Caranya bagaimana? Kalau dengan Thornton blot berarti nanti probe-nya adalah probe yang mendeteksi repeat ini, ya. Kemudian nanti dilakukan elektroforesis. Nah, yang normal karena dia hanya ada satu repeat, tentu saja dia bobot molekulnya paling kecil, dia paling bawah. Yang pre-mutation, ini jumlahnya lebih banyak, dia di tengah-tengah. Yang full mutation karena panjang sekali dibandingkan yang normal, bobot molekul lebih besar, dia berada di posisi yang paling atas. Oke, itu dengan Thornton blot. Nah, deteksi yang lain adalah dengan PCR. Yang PCR ini dia masih bisa terdeteksi. Ya. Mengapa? Karena kapasitas PCR itu hanya akan mendeteksi, hanya akan mampu mengamplifikasi DNA pada panjang tertentu. Normal ini masih bisa terdeteksi, ya, dan dia juga panjangnya ini paling kecil sehingga dia kalau di elektroforesis dia yang paling bawah karena dia lebih mudah terbawa gitu ya. Nah, yang pre-mutation ya masih bisa teramplifikasi dan panjang lebih panjang dia di sini. Yang full mutation Anda lihat kosong, melompong, kosong, blong-blong. Mengapa? Karena PCR-nya ini tidak bisa lagi mengamplifikasi. Lihat di sini. The region between the primers is too large to be amplified by conventional PCR. Jadi tidak bisa lagi diamplifikasi menggunakan PCR yang konvensional. Sehingga ini bisa dideteksi, oh kalau teramplifikasi berarti normal, kalau tidak teramplifikasi berarti adalah individu yang mutan. Nah, contoh lain adalah deteksi ovalositosis ya. Misalnya apa? Misalnya di sini ada delesi kehilangan 27 pasang basa atau sekitar 9 asam amino. Yang mana yang terdelesi? Kita lihat ada 9 asam amino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 asam amino. Ada 27 pasang basa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, jadi di sini kalau untuk menentukan adanya delesi atau tidak, maka kita desain primer di upstream maupun downstream dari ini. Ya, upstream primernya di sini, ya. Downstream primernya yang berwarna merah. Jadi kita pakai dua primer ya. Untuk amplifikasi tadi yang 27 base pair tadi. Kemudian primernya ini didesain berdasarkan parameter ini ya, yang Anda dapatkan di kuliah biologi molekuler. Hasilnya seperti ini. Kira-kira manakah individu yang sehat? Manakah individu yang merupakan penderita? Ya. Jawabannya kita diskusikan di forum diskusi yang akan kita lakukan di yang linknya sudah saya bagi. Nah, contoh penyakit yang lain adalah sickle cell anemia ya, ini anemia bulan sabit, ini yang hemoglobin normal, ini yang hemoglobinnya bentuknya adalah bulan sabit. Nah, yang hemoglobin A atau istilahnya adalah hemoglobin yang normal, yang S adalah yang sickle cell anemia. Di sini ada perubahan satu asam amino. Ya. Namun, asam amino tersebut beda sekali. Yang satu adalah asam glutamat, satunya valin. Dengan bobot molekul yang berbeda, dengan isoelectric point yang berbeda. Sifatnya pun berbeda. Kalau Anda lihat di sini dia sifatnya adalah asam, sementara yang di sini yang valin. Ini cenderung non-polar. Ini adalah polar. Oke.
Deteksinya adalah dengan mengidentifikasi beta globin protein menggunakan native page. Nah, native page itu berarti tidak dilakukan denaturasi dengan beta mercaptoetanol. Jadi sampel protein langsung di elektroforesis. Nah, kita lihat. Jadi kalau tadi berdasarkan bobot molekulnya, yang lebih tinggi itu adalah yang asam glutamat. Sehingga yang normal ini adalah bobot molekulnya dia, ini bacanya ini ya, ini yang di atas ya, ini yang di bawah. Sehingga bobot molekulnya dia lebih tinggi dibandingkan yang sickle cell anemia. Nah, bagaimana dengan yang ini, sickle cell trait? Ini akan muncul 2 pita protein. Ya, yang ukurannya lebih besar dan ukurannya lebih kecil. Oke, jadi tadi asam glutamat menjadi valin. Kodon glutamat itu apa saja, kodon valin apa saja. Kalau tadi kan yang sebelumnya kita bahasnya kan diisolasi proteinnya kemudian dielektroforesis dengan native page. Nah, yang di sini bisa juga dengan identifikasi berdasarkan asam nukleat ya, menggunakan PCR. Misalnya adalah dengan PCR yang nanti ditambah dengan restriksi menggunakan enzim CVN1 maupun MST2. Nah, caranya bagaimana ya? Misalnya kan sickle cell anemia ini misalnya bayi dicurigai gitu kan. Oke, diambil cairannya, cairan amnionnya, disentrifus, kemudian diambil supernatannya, dipisahkan dari selnya, selnya ini ditumbuhkan ya. Ini kira-kira sel apa ini? Nah, selnya ditumbuhkan, kemudian diisolasi DNA-nya, dilakukan PCR menggunakan 2 primer sebagai berikut. Sekuen yang diamplifikasi panjangnya adalah 294 base pair. Kemudian nanti akan dideteksi menggunakan enzim, ya. Nah, dilihat hemoglobin yang normal, hemoglobin yang sickle cell, kemudian hemoglobin yang trait tadi. Nah, kita lihat ini yang normal terlebih dahulu ya. Jadi menggunakan 2 primer, diamplifikasi, kemudian dipakai enzim CVN1. Yang normal akan ada 1, 2, 3, ada 3 sisi sehingga akan menghasilkan 4 pita DNA. Ya, ini yang normal 1, 2, 3, 4. Nah, yang sickle cell anemia ini akan kehilangan 1 sisi pemotongan di tengah sehingga hanya ada 2 sisi pemotongan akan menghasilkan 3 pita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Yang trait atau yang pembawa ada 1, 2, 3, 4, 5 pita. Sehingga dari kalau tadi yang deteksi yang di awal adalah sickle cell anemia dengan protein, yang di sini sickle cell anemia dengan PCR yang dilanjutkan dengan restriksi menggunakan enzim CVN1. Nah, deteksi yang lain yang bisa digunakan misalnya adalah pada penyakit leukemia, di mana pada penyakit leukemia ini terjadi translokasi kromosom nomor 9 ke kromosom nomor 22 pada lokus Ki34 ke lokus Ki11, ataupun juga ini jenis leukemia yang lain adalah translokasi kromosom 11 ke 17 pada Ki22 ke Ki21. Nah, cara mendeteksinya bagaimana? Ya. Oke, ini kita bahas sekilas saja. Jadi, chronic myeloid leukemia terjadi tadi translokasi Ki34 pada kromosom 9 ke
di sini. Dia mengalami fusi dengan Ki11 pada kromosom nomor 22. Atau istilahnya di sini adalah Philadelphia kromosom. Nah, di sini terjadi fusi ya, ABL dengan BCR, ABL dan BCR, sehingga namanya adalah BCR ABL. Nah, BCR ABL ini adalah mengkode enzim yang mana enzimnya adalah tirosin kinase. Enzim ini terus-menerus mengaktifkan biosintesis dari sel darah putih, sehingga akan terjadi produksi white blood cell yang berlebihan.